Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya, dan ini bukan muslim ya. Inilah salah satu landasan Ustadz Yahya Waloni bahwa mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi, dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, bukan. Diseminarkan, Ustadz. Diseminarkan. Dan ini bukan main-main. Yang seminar bukan orang Islam, bukan. Nggak ada satupun. Semuanya profesor bidang teologi, semua. Dan mereka memutuskan Kitabnya mereka itu mautu alias bohong. Tadi kata Ustadz itu bahwa Taurat dan Injil itu sudah hilang sama sekali dan tidak ada lagi ditemukan jejaknya sama sekali, tidak ada lagi karena tidak dijaga oleh Allah. Emang Taurat dan Injil itu milik siapa kira-kira? Siapa kira-kira yang bisa menjawab ini? Atau siapa yang punya otoritas untuk menjawab ini? Sebenarnya yang menjawab ini adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran ini saya tidak mengerti karena saya adalah umat terjemahan. Tidak mengerti bahasa Al-Quran, tidak mengerti bahasa Allah. Kedua, Al-Quran ini tidak boleh dibahas-bahas karena dia kitab suci. Bisa kena saya nanti kalau saya bahas-bahas Al-Quran, bisa kena saya undang-undang penistaan agama. Lebih baik saya atau kita bertanya kepada terjemahan Al-Quran, karena menurut para ustadz terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, dan terjemahan Al-Quran ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri, tidak pas diterjemahkan. Jadi terjemahan ini bukanlah Al-Qurannya. Terjemahan boleh kita bahas-bahas. Jadi yang kita bahas dan kita kupas-kupas dan kita tanya adalah terjemahan Al-Quran, yang walaupun terjemahan ini tidak cocok dengan Al-Quran menurut para ustadz. Dan ya tidak mungkin lagi kita kena penistaan agama atau penistaan pelecehan kitab suci Al-Quran. Bukan. Yang kita bahas adalah terjemahan. Karena terjemahan ini tidak sesuai dengan Al-Quran kata atau menurut para ustadz. Mari kita coba bertanya kepada terjemahan Al-Quran. Mari kita baca terjemahan Al-Quran. Terjemahan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan dalam kurung kitab yang ada pada mereka. Sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Loh, ternyata kitab Taurat itu adalah milik Allah. Bagaimana kata Al-Maidah 46? Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka dalam kurung nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ternyata Taurat dan Injil itu adalah milik Allah.
kenapa Allah tidak menjaga Taurat dan Injil itu, milik Allah itu, sehingga hilang sama sekali, tidak ada bekas, sama sekali tidak ada bekas, menurut Ustadz tadi? Apakah Taurat dan Injil itu tidak ada manfaatnya? Apakah Taurat dan Injil itu tidak ada gunanya? Mari kita tanya terjemahan Al-Quran. Mari kita baca terjemahan Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka dalam kurung nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi di dalam kitab Injil itu ada cahaya dan petunjuk, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Terjemahan Quran surat 5 Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ternyata di dalam Taurat dan di Injil itu ada petunjuk dan cahaya dan pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Wah, ini sungguh maha penting. Maha penting. Kenapa saya katakan maha penting? Kalau tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, manusia itu akan mati. Kenapa mati? Mengambil sendok untuk makan aja nggak bisa lagi. Karena apa? Coba bayangkan, di dalam keadaan gelap sama sekali, tidak ada cahaya, gelap, nggak ada petunjuk lagi. Bagaimana kita bisa mengambil sendok? Nggak tahu jalan. Bagaimana kita mengambil makanan? Nggak ada cahaya, nggak kelihatan sama sekali apa-apa, dan tidak ada petunjuknya. Dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa ini maha penting. Lagi juga milik Allah. Apa mungkin Allah tidak menjaganya? Mungkinkah Allah tidak menjaganya? Milik yang maha penting ini, sangat bermanfaat dan berguna ini. Manusia saja, manusia ini, manusia yang normal lah, waras. Kalau manusia waras, pasti menjaga miliknya yang berharga, miliknya yang masih bermanfaat, yang punya manfaat. Pasti, kalau dia masih waras. Kecuali manusia gila. Kalau sudah gila ya tidak mungkin lagi dijaga barangnya. Tapi kalau masih waras, dirawat, dijaga, jangan sampai hilang. Apakah Allah seperti orang yang, ya tidak mungkin lah. Allah tidak mungkin lah tidak menjaganya. Ini pasti. Allah itu waras kok itu. Allah itu pasti dijaga lah. Tidak seperti orang gila lah. Tidak. Saya yakin Allah pasti menjaganya karena miliknya dan sangat bermanfaat. Di terjemahan Quran surat 5 Al-Maidah 46 mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Menjadi pertanyaan, apakah sampai saat ini masih ada orang-orang bertakwa? Ya jelas pasti ada dong. Artinya kalau masih ada, orang itu membutuhkan petunjuk dan pengajaran. Yaitu apa? Taurat dan Injil itu. Jadi tidak mungkin Taurat dan Injil hilang sama sekali. Kira-kira
cahaya dan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia itu berbentuk apa? Dari bahannya apa kira-kira? Apakah dari kayu atau dari plat baja? Seperti yang di jalan tol itu kan banyak petunjuk di situ. Dibuat plat baja supaya kuat, dicat, dibuat tinggi-tinggi dan tiangnya besar-besar supaya jangan hilang, supaya jangan dicuri orang. Itu diawasi terus itu. Nah, apakah petunjuk Allah itu dari baja atau dari apa kira-kira? Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah Tuhan berikan petunjuk dari bahan baja atau dari kayu, entah dari bahan apa. Pasti kalimat-kalimat Allah. Orang pengajaran kok disebut pengajaran, kalimat lah atau firman. Apakah mungkin kalimat Allah berubah atau bisa hilang? Kira-kira bagaimana kira-kira? Mari kita tanya lagi terjemahan Al-Quran. Terjemahan Quran surat 6 Al-An'am ayat 34. Dan sesungguhnya telah didustakan dalam kurung pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan dalam kurung yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji Allah. Loh, di sini tidak ada perubahan kalimat-kalimat Allah. Surat 10, terjemahan Quran surat 10, Yunus 6:4. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kurung dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah. Ternyata menurut terjemahan Al-Quran, tidak ada perubahan bagi kalimat Allah. Tidak ada perubahan. Apalagi hilang sama sekali. Ya tidak mungkin lah. Berubah saja tidak bisa, apalagi hilang. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat Allah. Tidak mampu. Apalagi hilang. Berdasarkan apa Ustadz itu mengatakan Taurat dan Injil itu sudah hilang? Mungkin berdasarkan Al-Quran. Saya tidak tahu. Tapi kalau berdasarkan terjemahan Al-Quran yang kita baca ini, tidak. Tidak bisa berubah dan tidak bisa hilang. Mungkin Ustadz itu terlalu pintar baca Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan kalimat Allah bisa hilang. Ya saya tidak tahulah, orang saya tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti. Tapi di dalam terjemahan Al-Quran mengatakan kalimatnya saja tidak bisa berubah, ya apalagi hilang. Sesungguhnya siapa sih yang diperintahkan Allah untuk menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil? Siapa yang disuruh Allah untuk menegakkan hukum-hukum Taurat dan Injil itu? Ada nggak Tuhan perintahkan? Mari dulu kita tanya terjemahan Al-Quran. Kita baca terjemahan Quran surat 5 Al-Maidah ayat 47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Berarti masih ada pengikut Injil rupanya. Kata Ustadz tadi, Injil sudah tidak ada, kitab Injil sudah nggak ada. Kalau sudah tidak ada kitab Injil, bagaimana orang-orang pengikut Injil mengikut Injil? Tidak ada Injilnya. Kayaknya saya kurang percaya ini perkataan Ustadz ini. Kita baca juga Al-Maidah ayat 68. Katakanlah, ini perintah kepada Muhammad ini. Muhammad diperintah Allah untuk mengatakan apa yang mau dikatakan. Hai ahli kitab. Jadi ada perintah kepada ahli kitab.
kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Apakah masih ada sampai saat ini ahli kitab? Ada nggak kira-kira sampai saat ini ahli kitab? Kalau masih ada ahli kitab, apa mau ditegakkan kalau sudah tidak ada lagi Taurat dan Injil? Ahli kitab itu diperintahkan oleh Muhammad, disuruh oleh Allah. Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Kalau masih ada ahli kitab, berarti masih ada Taurat dan Injil. Kira-kira mana yang benar? Terjemahan ini kah? Atau ustadz-ustadz itu? Atau mungkin di dalam Al-Quran tidak seperti ini bunyinya? Saya tidak tahu. Mari kita berpikir. Mungkinkah ada orang yang memalsukan Taurat dan Injil itu? Jangan kita menjawab sendiri. Jangan ustadz yang menjawab. Jangan pendeta yang menjawab. Siapa yang berhak menjawab? Mari kita tanya dulu terjemahan Al-Quran. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Mari kita bahas terjemahan Quran surat 2 Al-Baqarah 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Pemahaman kepada ayat ini ada dua macam. Satu, ayat ini memberitahukan bahwa telah ada orang menulis Alkitab dengan tangan sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah, maka kecelakaanlah bagi mereka. Satu, ya. Kedua, belum ada yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, belum ada. Berarti kalau belum ada menulis, ayat ini merupakan peringatan kepada manusia supaya jangan ada orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan dari Allah. Kalau mereka tulis kecelakaan. Ini menjadi peringatan. Sekali lagi, ayat ini pemahamannya ada dua bagian. Satu, merupakan pemberitahuan telah ada yang menulis Alkitab dengan tangan sendiri, lalu dikatakan dari Allah. Celaka mereka itu. Akan celaka. Yang kedua, belum ada yang menulis. Berarti ayat ini hanya peringatan kepada manusia supaya jangan celaka, jangan menulis Alkitab dengan tangan sendiri, lalu dikatakan dari Allah. Nah, tapi adakah yang menulis kira-kira? Bagaimana kira-kira? Adakah yang menulis? Mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Tapi apakah yang mereka tulis itu? Atau yang mereka tulis itu kita sebut saja Alkitab palsu. Atau Taurat dan Injil palsu. Mungkin saja ada Taurat dan Injil palsu. Ada. Bisa saja ada. Tapi apakah Taurat dan Injil palsu itu bisa menggantikan Taurat dan Injil asli lalu hilang? Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin hilang. Karena Tuhan itu pasti menjaga miliknya yang sangat bermanfaat itu. Seperti apa yang kita katakan tadi. Dan seperti apa yang kita telah pelajari, bahwa
firman Allah tidak akan berubah. Tidak pernah berubah. Bahkan tidak pernah hilang lagi. Berubah saja tidak bisa, apalagi hilang. Jadi, walaupun ada yang palsu, Taurat dan Injil palsu, tidak mungkin menghilangkan atau menggantikan Taurat dan Injil asli. Contoh ini. Pernah kok saya ketemukan uang rupiah harga 100.000 palsu? Ada. Banyak itu ada. Lalu selalu diingatkan, hati-hati. Sudah banyak beredar uang 100.000 palsu. Tapi apakah dengan adanya uang 100.000 palsu itu menggantikan, menghilangkan uang asli, uang 100.000 asli? Nyatanya kan tidak. Buatan tangan manusia saja bisa awet, bisa terjaga. Apalagi buatan tangan Allah. Jadi yakinlah kepada kuasa Allah bahwa Allah itu mampu menjaga apa yang telah diucapkannya. Kira-kira apakah Allah sanggup memelihara Taurat dan Injil miliknya itu? Coba kita tanya terjemahan Al-Quran berikut. Terjemahan Quran surat 2 Al-Baqarah 255. Allah tidak ada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus dalam kurung makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Loh, ternyata Allah sanggup memelihara bumi dan langit. Apalagi memelihara Taurat dan Injilnya. Apakah Taurat dan Injil juga termasuk dipelihara oleh Allah? Mari kita baca ayat berikut. Terjemahan Quran surat 34 Sabah 21. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Ternyata segala sesuatu dipelihara oleh Allah. Bumi dan langit sanggup dipelihara. Segala sesuatu dipelihara, termasuk Taurat dan Injil. Itu kan miliknya. Pasti mampu menjaganya. Jadi walaupun ada Taurat dan Injil palsu, tapi yang asli itu tetap terpelihara. Kesimpulan, Taurat, Zabur dan Injil milik Allah yang maha penting itu tidak mungkin hilang sama sekali karena satu, Allah pasti memelihara miliknya yang maha penting itu. Kedua, walaupun ada Taurat dan Injil yang palsu, tidak mungkin Taurat dan Injil palsu itu menggantikan Taurat dan Injil asli. Ketiga, karena Taurat dan Injil itu adalah cahaya, petunjuk dan pengajaran bagi orang yang bertakwa, maka Taurat dan Injil asli itu harus ada sampai saat ini karena orang bertakwa pasti masih ada sampai saat ini. Terima kasih.